Bapak punya istri, Pak. Istri Bapak senyum kalau Bapak pulang ke rumah. Iya. Kenapa? Bapak masih tunaikan kewajiban Bapak. Betul nggak? Bapak pulang senyum dia. Kenapa? Ada duit untuk beli beras. Ya kan, Pak? Bapak pulang disenyuminya, Bapak dilayaninya. Kenapa? Listrik masih hidup. Betul nggak, Pak? Maka saya selalu bilang, kalau ada anak durhaka pada orang tuanya itu terbalik itu. Lebih sayang dia sama istrinya. Padahal apa? Orang tuanya nggak dikasihnya pun jajan selama sebulan nggak ada masalah, ya kan? Coba, Pak, saya misalnya pulang, istri saya nyambut di rumah, ya kan, Pak? Kemudian saya bilang, ini ada uang nih. Saya tanya, makin senyum nggak dia, Pak? Makin. Kalau nggak ada uang, listrik mati, nasi nggak ada, makanan nggak ada, cuman modal-modal nyanyiin dia, senyum nggak dia, Pak? Bang, lapar kali aku, Bang. Aku nyanyi, zanam 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 sat chalna yuhi kasem tumhe kasem ma kemilna yehi. Apa kata dia? Cabutlah, Bang, dari rumah ini. Kenapa? Nyanyi nggak bisa, Pak, buat tenang dia. Kenapa istri kita senyum? Karena kita bertanggung jawab, kita tunaikan kewajiban kita, kita kasih nafkah untuk dia. Tapi orang tua kita tulus, Pak. Dia nggak pun kita kasih, dia tetap menganggap kita anaknya. Dia nggak pun kita kasih, dia nggak pernah jadi mantan orang tua. Dia nggak pernah pun kita kasih, kalau kita pulang kampung tetap dilayaninya. Betul, Pak? Itulah dekatnya orang tua dengan kita. Lalu kenapa kalau istri kita merajuk sedikit langsung kita kasih uang sebanyak-banyaknya, tapi orang tua kita susah, nggak ada makan, berat kita mengasihinya, ya kan, Pak? Maka dalam urusan warisan nggak ada lagi aturan kita, yang ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Samsir Lubis selaku Wakil Ketua FKSMM, yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati para ustadz yang berhadir, yang saya hormati para YouTuber. Ini banyak YouTuber kita hadir, Pak. Sampai-sampai agak berat ku tengok baju gue kan, Pak. Beserta yang saya hormati Satgas kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang semua hadir ini, saya doakan kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya, kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini saya masih menyampaikan tentang ilmu faraid atau warisan, lanjutan dari yang dulu pernah saya sampaikan. Ya, Pak, kalau saya cerita tahun baru Islam, banyak kali Ustadz yang cerita itu. Kalau saya cerita tentang ibadah, banyak pula Ustadz yang menyampaikan itu. Maka kali ini saya akan melanjutkan ceramah, yaitu tentang masalah ilmu faraid atau aturan-aturan dalam warisan. Orang yang ketika sudah meninggal orang yang terdekat dengannya, maka yang meninggal itu biasanya meninggalkan harta, baik banyak ataupun sedikit. Apakah harta itu langsung disebut sebagai warisan? Tidak. Nah, itulah yang lalu saya sampaikan, Pak, ya. Nah, ini mengulang sedikit aja. Apakah otomatis hartanya jadi warisan? Tidak. Ma yata'allaku bi tarikatil mayyit.
apa yang melekat pada harta yang ditinggalkan oleh si mayit, yata'allaku bitarikatil mayyit khamsatu huquqi murattabata. Ada 5 hal yang melekat pada harta yang ditinggalkan si mayit secara berurut. Yang pertama, al-muta'allaku bi ainit tarikatil mayyit, yaitu yang melekat pada benda yang ditinggalkan si mayit. Jadi tidak boleh dibagi warisan itu sebelum dilihat ada enggak yang melekat di harta yang ditinggalkan. Misalnya zakatnya, ya kan Pak? Ketika orang meninggal, dia punya emas. Emasnya ini udah disimpan selama 1 tahun. Kemudian kata abang-abangnya, udahlah kita bagiannya emas yang disimpan sama bapak mama kita nih. Kemudian dilihat dulu, itu emasnya berapa banyak? Oh, 200 gram. Sampai enggak nisabnya? Sampailah 85 gram. Kalau begitu sampai gaulnya, udah setahun. Jadi keluarkan zakatnya, jangan bagi sebagai warisan dulu. Itu namanya hak yang melekat pada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan fardu kifayah. Udah selesai penyelenggaraan fardu kifayah, habis itu baru ad-duyunul mursalatu fid dhimmah, utang yang ditanggungnya. Bayarkan dulu hutangnya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Ustadz, utangnya sama Allah itu apa? Misalnya kalau dia punya Pak, dia punya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu jadi hutang. Atau misalnya belum dibayarnya fidyahnya, jadi hutang. Maka keluarkan dulu, kemudian baru hutang kepada sesama manusia. Bayarkan hutangnya. Setelah itu al-wasaya bithulus, wasiat yang 1/3. Kalau yang meninggal tadi punya wasiat, tunaikan wasiatnya dulu. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Jadi tunaikan dulu wasiatnya Pak. Setelah dibayarkan wasiatnya, barulah harta tersebut disebut sebagai warisan. Nah, ini kita lanjutkan. Ketika sudah nggak ada lagi yang melekat pada harta yang ditinggalkan si mayit, maka dilihat siapa ahli waris si mayit, ya kan Pak? Ahli waris itu banyak Pak. Ada yang dari laki-laki, ada yang dari perempuan. Kalau dari golongan laki-laki, misalnya ahli waris itu ayah, kakek, dan seterusnya. Kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian suami, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ya kan Pak? Udah siap itu siapa? Paman sekandung dengan ayah. Udah siap itu paman seayah dengan ayah. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah. Anak laki-laki paman seayah dengan ayah. Kemudian orang yang memerdekakan budak. Ini Bapak iya-iyakan aja Pak, biar cepat selesai ini kan. Iya Ustaz, iya Ustaz, gitu aja. Kalau dari pihak perempuan, ada ibu, ada nenek. Nenek ini 2, ada nenek dari ayah, ada nenek dari ibu. Udah siap itu turun ke bawah sedikit, ada anak perempuan. Udah siap itu ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Udah siap itu ada saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan seayah. Udah selesai itu turun lagi dia, ada istri, ya kan Pak? Udah siap itu siapa lagi? Dialah orang perempuan yang memerdekakan budak. Ini semua ahli waris Pak. Saking banyaknya ahli waris, ada yang merasa dia ahli waris padahal dia terhalang dapat warisan. Makanya dalam ilmu waris, aturan berikutnya adalah al-hujbu, yaitu hijab dalam warisan. Al-hujbu itu kata ulama al-man'u. Man'u yaitu menghalangi. Atau kalau secara istilahnya man'u maqama bihi sababul irthi minal irthi bil kulliyati aw min awfarih adh-dhayhi, yaitu
menghalangi seseorang yang dapat sebab untuk mewarisi dari harta warisannya secara keseluruhan atau sebahagiannya. Jadi enggak semuanya dapat, Pak. Kita sampai jam 7 kurang 5 menit, Ustaz ya. Masih lama juga ya aku tengok. Aku nengok langit ini, aku pikir bentar lagi nih kan, Pak. Rupanya masih lama. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada namanya hijab. Hijab itu menghalangi seluruhnya, namanya hijab hirman. Menghalangi sebahagiannya, namanya hijab nuqsan. Hijab ini kan menghalangi, Pak. Kita kalau dihalangi nggak enak sebenarnya kan, Pak. Ada orang jatuh cinta, dia pingin menikahi orang yang dia cintai, udah dilamar orang lain, terhalang nggak, Pak? Itu kalau dalam bahasa Indianya ada lagunya, itu boleh aku nyanyikan, Pak? Teri meri meri teri pram kahani ye mushkil do lafzo mein bayana ho paye akilar ki kahani hai nahi do lafzo mein bayana ho paye. Bapak pernah dengar, Pak? Artinya tahu, Pak? Aku pun nggak tahu aku. Yang penting sulit, rumit, gitu aja lah, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan hijab menghalangi seorang ahli waris dari warisannya, itu bisa dihalangi secara total. Maka ulama membuat kaedahnya, man adalah biwasitatin hajabat hutil kal wasitatu illal akhul seorang yang dia memperoleh warisan karena perantara, maka dia akan dihalangi oleh perantara itu kalau perantara itu hadir, dan kecuali saudara laki-laki seibu. Saya ambil contoh begini. Saudara itu, Pak, dia bisa dikatakan saudara seayah dan seibu, ya kan? Saudara kandung. Saya mau tanya sama Bapak, dia bisa jadi saudara kita sebabnya siapa? Ayah dan mama kita kan? Saya punya abang, nih abang saya, Pak. Gantengan dia, tapi manisan aku ini. Ini abang saya kandung. Kalau yang sebelahnya, Pak, Bang Udin ini abang sepupu saya. Aku ngenalin keluarga aku kayak gini biar habis waktu gitu aja, ya kan, Pak. Jadi ini abang saya kandung, Pak. Dia kalau saya meninggal, abang saya ini ahli waris saya. Tapi abang saya ini bisa disebut abang saya karena dia dilahirkan dari rahim ibu saya. Betul, Pak? Dia lahir dari rahim ibu saya dan dia punya nasab dari ayah saya. Berarti dia jadi abang saya itu sebab ayah dan mama saya. Betul? Dengan hadirnya ayah saya masih hidup, kapanpun abang saya nggak akan dapat warisan. Kenapa? Karena masih ada ayah saya sebagai perantara kami berdua. Jadi itu artinya, Pak, seorang yang dia menjadi ahli waris sebab adanya perantara, maka kalau perantara itu masih hidup, dia tidak akan dapat warisan. Tapi ada nanti kaidah kedua, kuat atau tidak kuat perantaranya. Saya ambil lagi contoh misalnya, Pak, cucu, ya kan, Pak? Ada cucu? Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu ahli waris. Tapi cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan itu dzawil arham. Dia tidak berhak dapat warisan. Makanya ada wasiat namanya, ya kan, Pak? Cucu laki-laki, saya punya anak. Ayah saya punya anak, itu saya. Saya punya anak, itu cucu ayah saya. Berarti cucu ayah saya sebenarnya ahli waris.
Tapi perantara antara ayah dengan cucu ada anak, ya kan Pak? Kenapa dia jadi ahli waris kakek saya? Karena dia anak saya dan saya anak kakek dia. Jadi kalau saya masih hidup, cucu tidak akan dapat warisan. Nah, itulah kaedahnya, seorang ahli waris yang sebab perantara, maka dia akan dihalangi oleh perantaranya. Saya ambil lagi contoh paman. Paman seayah sekandung dengan ayah, ya kan Pak? Paman, kalau orang Arab itu manggilnya paman. Kalau kita kan banyak panggilan kita, ada pakcik, ada uwa, ya kan Pak? Nah, kalau orang Karo apa manggilnya? Nah, terserahlah Pak. Pokoknya ada panggilannya itu. Jadi saya punya paman, saya punya abang ayah, saya punya adik ayah, ya kan Pak? Kalau saya punya abang ayah, kalau kami Pak dari Gayo sana, kalau adik ayah itu pakcik, kalau abang ayah itu wawa, ya kan? Saya punya paman, saya punya wawa, saya punya pakcik, itu sebab ayah saya. Jadi kalau ayah saya masih ada, udah pasti pakcik saya nggak dapat warisan. Itu namanya perantara yang menghalangi orang yang diperantarainya. Jadi jangan sakit hati nanti kalau kita nggak dapat warisan. Sebab apa? Ada yang menghalangi kita dari harta yang seharusnya bisa kita dapatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaedah yang kedua adalah kuatnya dan dekatnya ahli waris yang menghalangi. Sama seperti misalnya saudara seibu, ibu nggak kuat menghalanginya Pak. Jadi kalau misalnya ibu hidup, bapak meninggal, anak nggak ada, saudara seibu ada. Saudara seibu dia tetap dapat warisan walaupun ibunya masih hidup. Kenapa? Nggak kuat perempuan menghalangi laki-laki. Ustaz, kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat warisan, ya. Kalau tidak hidup anak dari kakek itu, ya. Tapi kalau yang hidup anak perempuan dia tetap dapat warisan, tetap. Dia sebagai apa? Dia sebagai penerima sisa dari warisan. Jadi udah dibagi dibagi ibu, dibagi bagian suami atau istri, ya kan Pak? Dibagi bagian anak kandung yang perempuan, karena pada saat itu anak kandung yang laki-laki udah meninggal tapi dia punya anak laki-laki, nanti sisanya kasihkan pada anak laki-lakinya dari anak laki-laki ini. Berarti cucu laki-laki tidak kuat dihalangi oleh anak perempuan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa orang-orang yang tidak akan bisa didinding total, dihijab permanen? Nah ini aja langsung Pak. Yang pertama adalah al-abawan, yaitu ayah dan ibu. Jadi sampai kapanpun ayah dan ibu tetap sebagai ahli waris yang gak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Saya punya ayah, meninggal saya, mau ada pun anak laki-lakiku Pak, ayahku tetap dapat bagian. Saya punya mama, meninggal saya, walaupun ada anak laki-laki saya, ada ayah saya, mama saya tetap sebagai ahli waris. Kenapa? Karena mama dan ayah saya ahli waris utama yang tidak ada perantara dan langsung punya hubungan langsung dengan saya. Maka dia nggak bisa dihalangi. Karena dekatnya mama ini, dekatnya ayah ini kan luar biasa, ya kan Pak? Bapak punya istri Pak, istri Bapak senyum kalau Bapak pulang ke rumah. Iya, kenapa? Bapak masih tunaikan kewajiban Bapak. Betul nggak? Bapak pulang senyum dia, kenapa? Ada duit untuk beli beras, ya kan Pak? Bapak pulang disenyuminya, Bapak dilayaninya, kenapa? Listrik masih hidup. Betul nggak Pak? Maka saya selalu bilang kalau ada anak durhaka pada orang tuanya itu terbalik itu. Lebih sayang dia sama istrinya. Padahal apa? Orang tuanya nggak dikasihnya pun jajan selama sebulan nggak ada masalah, ya kan? Coba Pak, saya misalnya pulang, istri saya nyambut di rumah, ya kan Pak? Kemudian saya bilang ini ada uang nih. Saya tanya, makin senyum nggak dia Pak? Makin. Kalau nggak ada uang, listrik mati, nasi nggak ada, makanan nggak ada, cuman modal-modal nyanyiin dia,
Senyum nggak dia Pak? Bang, lapar kali aku bang. Aku nyanyi. Zanam 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 sat chalna yuhi kasem tumhe kasem ma kemilna yehi. Apa kata dia? Cabutlah bang dari rumah ini. Kenapa? Nyanyi nggak bisa Pak buat tenang dia. Kenapa istri kita senyum? Karena kita bertanggung jawab, kita tunaikan kewajiban kita, kita kasih nafkah untuk dia. Tapi orang tua kita tulus Pak. Dia nggak pun kita kasih, dia tetap menganggap kita anaknya. Dia nggak pun kita kasih, dia nggak pernah jadi mantan orang tua. Dia nggak pernah pun kita kasih kalau kita pulang kampung, tetap dilayaninya. Betul Pak? Itulah dekatnya orang tua dengan kita. Lalu kenapa kalau istri kita merajuk sedikit langsung kita kasih uang sebanyak-banyaknya, tapi orang tua kita susah, nggak ada makan, berat kita mengasihinya, ya kan Pak? Maka dalam urusan warisan nggak ada lagi aturan kita, yang ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ialah lupa kita. Cobalah bayangkan kasih ibu bapak yang mengasuh kita petang dan pagi, sangat disayangkan. Banyaklah yang lupa setelah dewasa, tak terkenang lagi. Kalau dulu diasuhnya kita, dirawatnya kita, sekarang udah dewasa kita nggak mengenangnya Pak, itu hukum kita. Nanti Allah yang hukum kita balik. Kita bisa nggak kasih duit? Istri kita bilang jangan kasih duit sama mama. Ya. Bapak awan telepon, masuk angin lah bapak. Maksud dia mau kusuk, nggak ada duit. Datang istri bilang jangan kasih bang, kalau kasih cabut aku dari rumah ini. Berat kita ngasihnya. Itu hukum kita Pak, kita yang buat-buat itu. Tapi kalau udah meninggal kita, nggak layak lagi hukum kita dipakai. Siapa? Mutlak hukum Allah. Jadi istri nggak boleh bilang jangan kasih mama, jangan kasih bapak, karena bapak dan mama kata Allah dapat warisan. Al-abawan tidak akan bisa dihijab permanen oleh siapapun, baik oleh orang terdekat anak kita atau oleh istri pasangan kita, ya kan Pak? Nah itu. Jadi orang yang berikutnya nggak bisa dijawab adalah al-abawan. Yang kedua, az-zaujan, yaitu pasangan. Seorang suami Pak kalau meninggal istrinya dapat warisan nggak? Dapat Pak? Kalau istri meninggal suaminya dapat warisan nggak? Dapat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kata Allah, kamu akan dapat setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu, manakala istrimu enggak punya anak. Kalau istrimu punya anak, maka kau dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Istri akan dapat 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya, manakala suaminya enggak punya anak. Kalau suaminya punya anak, istri dapat 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Suami istri saling mewarisi, nggak ada yang bisa menghalangi mereka mendapatkan warisan. Maka saya selalu bilang, bapak selagi punya harta Pak, sumbangkanlah harta itu sebahagiannya, ya kan Pak? Kenapa? Nanti kalau bapak meninggal, istri udah ngambil bagian. Saya tanya, kalau istri ngambil bagian, dia bisa nikah lagi nggak? Bisa Pak? Berat kalian bilang kan? Kalau di pengajian ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu kalau ibu meninggal, bapak itu bisa nikah lagi nggak? Kompak orang itu bilang bisa. Saking banyaknya itu. Ada jamaah Pak, aku nggak nakut-nakuti ya Pak ya. Ada jamaah itu, saya gitu lihat dia meninggal bapak itu, karena akrab saya sama bapak itu. Meninggal bapak itu, bolak-balik pingsan ibu tuh. Gitu aku datang, Ustaz, suami saya udah nggak ada. Pingsan. Dalam hatiku, mak keren kali ibu nih. Memang di satu sisi nggak boleh segitunya ya kan Pak, tapi di sisi lain dia pasti sangat cinta pada suaminya.
Datang lagi jamaah, sabar ya kak ya, gimana aku mau sabar, udah meninggal suamiku, pingsan lagi dia, bolak balik. Saya nengok sampai dia nggak sanggup ke kuburan pak. Untuk apa? Karena dia pingsan, nggak tahan suaminya meninggal. Di satu sisi istriku di rumah bilang, Buya, nanti kalau Buya yang meninggal duluan, adik janji nggak akan nikah lagi. Aku terbayanglah biniku. Ini kurasa ibu ini macam istriku ini, aku bilang. Istriku nanti kalau aku meninggal pasti kayak gini modelnya nih. Rupanya 8 bulan kemudian di WA ibu tuh aku, Ustadz bisa datang ceramah di rumahku, ada acara nikah. Aku teringat anak ibu ini masih kecil. Aku bilang, siapa yang nikah bu? Bentar saya telepon. Di teleponnya, Ustadz yang nikah saya. Oh, sakit hatiku dengar ya pak. Aku teringat kemarin baru pingsan. Ku tanya lah, ceplosan aku, Bu, tapi ibu kemana meninggal bapak tuh pingsan-pingsan nih, kok udah nikah lagi aja? Ustadz lucu, namanya udah datang jodoh. Ustadz mak lancip kali bibirnya. Semenjak itu nggak percaya lagi aku sama istriku. Jadi bapak jangan terhasut, hidup ini itu cuman buayan dunia aja itu. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Itu kalau aku dibilang kayak gitu sekarang pak, pret. Macam mana mau mati gara-gara orangnya kan pak? Lalu bagaimana Pak Ustadz? Walaupun pada saat itu kita meninggal dunia, istri kita dapat bagian tuh. Suami lebih banyak pak, setengah dia dapat. Kalau istrinya nggak punya anak, dia bebas kemana lagi. Maka yang pertama, kalau punya harta, infakkan di jalan Allah. Saya punya anak Ustaz, nanti doakan saya. Anak bapak belum tentu berdoa siap sholat. Banyak anak muda tuh salam-salam cabut, ya kan pak? Bahkan anak bapak belum tentu sholat 5 waktu. Karena sholat itu kan perkara iman ini. Lagi naik imannya, rajin dia sholat. Turun imannya, turun pula kualitas ibadahnya. Pak Ustadz, tapi saya kan masih punya istri Pak Ustadz. Nanti istri saya yang doakan saya. Iya, kalau dia udah nikah lagi, udah malas dia doakan itu. Suaminya pun dengar bisa berantem. Lalu gimana Ustadz? Bapak kalau selama hidup ada nggak bangun masjid pak? Bapak nyumbang nggak? Enggak Ustadz. Kalau gitu sekarang wasiat. Apa wasiatnya? Nanti kalau aku mati, 1/3 dari hartaku ini bangunkan untuk masjid. Supaya apa? Supaya kalau kita mati pahalanya mengalir kepada kita. Nah, itulah amal kita pak. Jadi istri tak bisa dihalangi dari harta warisan, suami nggak bisa dihalangi dari harta warisan. Kemarin ada yang nanya sama saya, ibu-ibu, saya ngisi ceramah di rumahnya. Ustadz, kata dia, iya bu, anak saya perempuan tuh Pak Ustadz kerja, ya, duitnya banyak, ya, rumah nih yang bangun dia, iya bu, gue bilang, besar pula rumahnya. Begini Ustadz, jadi meninggallah anak saya yang perempuan ini, ya, suaminya itu kerjanya nggak jelas, ya, nggak punya apa-apa, ya, gue bilang, aku udah mau marah ini. Macam aku yang terhina ya kan Ustaz. Ya bu, gue bilang, kerjanya paling cuma narik ke sana, habis itu nanti nggak ada yang narik, pakai duit istrinya makan segala macam. Ya bu, intinya aja lah, intinya. Aku udah dalam hatiku udah sakit kali hatiku, intinya aja. Udah tahunya arahnya kemana. Meninggallah anak saya yang perempuan Ustaz. Ya, rumah ini sekarang saya yang nempati. Suaminya kemana bu? Ya suaminya ya kami suruh tempat lain lah Ustaz. Karena ini kan punya anak saya. Suaminya kan gak berhak dapat. Kecuali kata dia, suaminya kerja sama-sama bangun rumah, suaminya dapat. Aku bilang bu, ini salah. Jangan Ustaz bilang salah. Salah aku bilang. Walaupun aku tahu siap itu gak diundangnya lagi, gak ada masalah. Jadi yang benar gimana Ustaz? Karena harta anak ibu lah maka suaminya dapat warisan. Kalau harta bersama berarti masing-masing punya hak, ya kan Pak?
Kalau suami ibu beli kereta, ya punya dia. Kalau anak ibu beli kereta, punya dia. Nanti kalau meninggal, ya kereta suami ibu, ya untuk dia. Itu memang punya dia, bukan warisan. Tapi kalau anak ibu yang kerja, rumah yang besar ini, dia yang beli, dia yang bangun, maka gitu meninggal anak ibu. Ada nggak anaknya anak ibu? Nggak ada, Pak Ustaz. Suami ibu dapat setengah dari rumah ini. Merah muka ibu itu. Habis itu hampir lupa dia ngasih aku bontot. Iya, Pak. Maka saya semangat ceramah warisan ini kenapa? Karena banyak orang salah paham dalam warisan. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, akan ada satu masa di mana dua orang bertengkar masalah pembagian harta warisan, tapi tak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena harta warisan paling cepat pembagiannya dilupakan oleh manusia. Padahal tahu membaginya fardu kifayah, ya kan Pak kan? Tapi membaginya ketika ada yang meninggal itu fardu ain, wajib hukumnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tenang, 5 menit lagi. Aku gini-gini aja, senang aku. Tadi dalam hatiku, lama lah Ustaz Samsir ini lagi sambutan, maunya lama lah. Rupanya cepat kali, ya kan Pak? Jadi itu az-zaujan nggak boleh, Pak ya. Jadi walaupun pada saat itu susah suami anak kita, tetaplah disebut warisan. Emas dia yang dipakainya pun mamanya nggak boleh ngambil, itu jadi harta warisan ya. Pak Ustaz, orang emas kok, gelang kok, masa jadi warisan untuk laki-laki? Warisan itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Sendok dan garpu pun jadi warisan. Tapi jangan sampai ada yang masalah, Ustaz aku sendoknya cuma dapat 11, dia 12. Jangan, malu kita, malu. Kemudian siapa lagi yang wajib dapat warisan? Yang wajib dapat warisan adalah al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki itu Pak punya bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya, dan dia punya kekuatan yang sangat besar. Jadi kalau bapak punya anak laki-laki yang tidak bisa dihalangi, cuman ayah, ibu, kemudian pasangan hidup kita, kemudian anak perempuan juga, selebihnya bisa dihalangi oleh anak laki-laki. Dengan hadir anak laki-laki, ayah tidak akan bisa menjadi asobah penerima sisa. Ayah cuma dapat 1/6. Dengan hadir anak laki-laki, cucu tidak akan pernah dapat. Dengan hadir anak laki-laki, saudara tidak akan pernah dapat warisan, baik kandung atau seayah. Dengan adanya anak laki-laki, paman tidak akan pernah dapat warisan. Kenapa? Karena anak laki-laki punya kekuatan yang sangat luar biasa dalam menghijab ahli waris yang lainnya. Ini pun ada kasus uak-uak merajuk gara-gara nggak dapat warisan. Kalian udah bagi warisan kalian? Udah wak, kata anak nih. Memang nggak ada otak kalian. Lo kok uak marah? Aku abang ayahmu, Pao, kata uak itu sama. Ini uak ini nggak tahu hukum. Aku abang ayahmu. Terus uak, akulah yang berhak bagi warisan itu karena aku pun punya handle di situ. Kata keponaannya, aku udah nanya Ustadz Wak, kata Ustadz tuh Wak nggak dapat. Dia muncung ke Ustadz tuh nggak belajar dia. Nggak betul Wak nggak dapat. Ya minimal kan kalian kasih aku sebagian. Nggak setuju kami Wak. Kalian lucu. Bapak kalian bisa sukses, siapa yang bantu? Wak. Mulailah ikut hitung jasa, ya kan Pak? Karena ada orang sok paten kayak gitu, ada kan? Malaikat mau dicekikkan aja tuh. Ada itu. Dulu yang sawit ini siapa yang merintis? Uak sama bapakmu. Berapa hektar dulu? 40 hektar. Tapi Uak udah ambil. Memang ku ambil 20 hektar bagi duanya kami. Oke, kan Pak? Tapi kan aku yang bantu wawakmu, ku bantu dia, ku dukung dia sehingga dia berhasil. Kenapa kalian bagi warisan aku nggak dapat? Hukumnya memang begitu. Kalau ada anak laki-laki, wawak tuh pasti nggak dapat warisan.
kecuali anak itu baik, ya kan Pak, baik. Wah, ini kami ada bagi warisan, wah dapatlah 2 miliar satu orang, karena wah abang ayah kami, wah kami kasihlah bagian. Berapa kalian kasih aku? 50 wah, 50 juta, 50.000, terima, jangan sakit hati, terima. Anak laki-laki itu tidak akan dihalangi oleh siapapun dari segi hijab hirman. Selanjutnya siapa? Yaitu bintu minas sulbi, yaitu anak perempuan kandung. Anak perempuan akan dapat bagian. Allah sebut dalam Al-Quran, fa in kunna nisa'an fawqatnataini falahunna thulutha ma tarak. Anak perempuan kandung kalau ada 2 orang atau lebih, bagiannya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falah an-nib. Anak perempuan kandung seorang dapat setengah dari harta yang ditinggalkan. Dengan ketentuan apa? Anak perempuan tidak sedang bersama anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, lidzakari mithlu adzil unthayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian sisa, anak perempuan dapat 1 bagian sisa. Itu ketentuan Pak. Jadi anak perempuan wajib dapat. Jadi dalam pembagian warisan itu, yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga suami, istri, kemudian yang kelimanya adalah anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ayah 1, ibu 2, kemudian suami 3, kemudian pada saat itu istri 4, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Itulah ahli waris yang tidak akan bisa dihijab secara permanen, tapi dia bisa dihijab secara nukson. Artinya apa? Ahli waris, kedatangan ahli waris yang lain akan mengurangi bagian warisannya. Anak laki-laki Pak, kalau meninggal bapak, harta bapak 1 miliar, ayah nggak ada, ibu nggak ada, anak perempuan nggak ada, pasangan hidup nggak ada, maka anak laki-laki itu bulat dapat 1 miliar. Wawaknya gigit jari. Iya betul, itu dalam hukumnya Pak ya, dalam hukum. Tapi kalau dalam sosialnya jangan pula nggak dikasih waktu, kasih juga lah wah, inilah wah untuk umroh wah, tambah-tambahan. Alhamdulillah ya Allah, wah ke umroh kan, bukan aku ngumrohkan, wah aku cuma nambahi aja. Berapa? Ini ada 500.000, yuk 30 juta lagi mana? Nah, itu wah cari sendiri. Ya begitu. Anak laki-laki bisa menghabiskan semua harta, tapi dengan datang anak perempuan Pak, dia nggak bisa menghabiskan sendiri, dia harus kongsi bersama-sama. Berarti apa? Berkurang bagiannya. Seorang ibu, kalau aturan pokoknya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ayah dan ibu akan mendapatkan 1/6 masing-masing dari harta warisan kalau sekiranya si mayit punya anak, ya kan? Kalau si mayit nggak punya anak, maka ibunya dapat 1/3. Berarti kalau nggak ada anak si mayit, ibu 1/3. Dengan hadirnya anak si mayit, ibu 1/6, berkurang jatahnya. Itu namanya hijab nukson. Pas Ustaz, 7 kurang 5 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.